Baiklah, sebelumnya saya akan melihat pendapat teman-teman semuanya. Kalau seandainya teman-teman setuju pinjol dibubarkan sama pemerintah akhir tahun ini, silakan like video ini, oke? Dan kalau seandainya teman-teman tidak setuju, tidak usah like, oke? Saya akan melihat pendapat teman-teman, berapa banyak yang setuju kalau pinjol ini dibubarkan sama pemerintah akhir tahun ini ataupun awal tahun 2025, oke? Baiklah, kita kembali ke pembahasan. Nah, di sini OJK mengatakan sudah 700 triliun, oke? Sudah 700 triliun orang meminjam pinjaman online di Indonesia, oke? Uang yang sangat luar biasa besar, oke? Sudah banyak memakan korban dari uang 700 triliun ini sampai akhir 2024, oke? Dan kebanyakan peminjamnya 70% sampai 80% adalah menengah ke bawah, oke? Korbannya sudah pasti banyak menengah ke bawah, sudah pasti itu, oke? Kalau seandainya orang yang mampu, kategorinya sudah di menengah ke atas, penghasilannya sudah lebih, mereka tidak meminjol, oke? Sudah pasti mereka meminjam uang di bank kalau seandainya butuh biaya untuk buka usaha. Tetapi untuk menengah ke bawah ini, kaum yang lebih banyak bawa UMR, bahkan ada yang gajinya cuma 2 juta, 1 juta, itu korbannya sangat banyak, oke? Bahkan ada yang pengangguran pun dikasih sama pinjol, oke? Bahkan orang yang tidak bekerja pun, tidak ada penghasilan, mereka kasih, oke? Ini sangat sadis, oke? Kenapa saya katakan sangat sadis? Yang namanya uang, siapa sih yang tidak tergoda sama uang, oke? Pemerintah harus melihat ini, oke? Pinjol sudah sangat luar biasa menindas masyarakat kecil tentunya, oke? Mereka tidak melihat banyak sekali korban di bawah yang berjatuhan, yang murung, apalagi perempuan, banyak sekali korban-korbannya adalah wanita, oke? Jadi saya harapkan pemerintah Indonesia ini dengan pemerintahan yang baru Bapak Prabowo, berdasarkan SOJK, kalau mereka ingin menutup pinjol yang sudah luar biasa ini, oke? Sudah luar biasa, oke? Mereka banyak sekali melanggar peraturan OJK yang diberikan sama OJK, oke? Bunga yang sudah keterlaluan, tenggat waktu atau tenornya sangat luar biasa singkat, oke? Sangat singkat. Habis itu pinjaman lebih dari 3 aplikasi itu sudah banyak sekali, oke? Saya melihat rata-rata orang meminjol lebih dari 3 aplikasi. Tidak ada yang 3 aplikasi, oke? Ada yang 10 aplikasi, bahkan ada yang sampai 20 aplikasi. Di mana letak OJK di sini, oke? Peran OJK di mana? Mereka sudah memberikan peraturan kepada pinjol untuk tidak memberikan pinjaman sebanyak mungkin kepada para nasabah, tetapi mereka malah meminjamkan sebanyak-banyaknya, oke? Makanya sampai saat ini 700 triliun, oke? Sangat luar biasa, hampir mendekati PDB Indonesia yang 2000 triliun. Jadi teman-teman semuanya, korbannya sudah banyak berjatuhan menengah ke bawah. Saya harapkan teman-teman semuanya, kalau seandainya sudah tidak kuat lagi, sudah tidak mampu lagi, sudah terjepit, mungkin tidak mampu, memang tidak mampu sekali, stop, oke? Stop Anda untuk memikirkan pinjol, stop untuk bayar, galbaikan. Resikonya apa? Tidak ada resiko, oke? Kenapa saya berani mengatakan tidak ada resiko? Coba Anda tanyakan kepada tetangga Anda, saudara Anda, teman Anda yang mempunyai pinjaman online selama ini, apa resikonya, oke? Coba tanyakan, apa yang mereka resikonya? Walaupun seandainya pinjol, oke, mengirimkan pihak ketiga atau DC lapangan ke rumah Anda tidak perlu takut. Sudah saya jelaskan di video kemarin, kalau seandainya memang terjadi datang ke rumah Anda, para DC pinjol datang ke rumah Anda, jangan khawatir, jangan takut, hadapi baik-baik mereka datang ke rumah. Tanyakan ID card mereka, surat kuasa dari pinjolnya. Kalau seandainya memang benar-benar dari pinjol, silakan ajak mereka ke rumah. Kalau tidak, usir saja, oke? Karena banyak sekali modus-modus penipuan yang sekarang mengatasnamakan pinjol, oke? Mereka menipu, mereka mendatangi rumah-rumah orang bahwa mereka mempunyai hutang, padahal mereka tidak mempunyai hutang. Habis itu mereka kasih uang ke orang datang ke rumah itu, habis itu mereka kabur. Itu bukan 1-2 orang saja yang sudah terjadi seperti itu. Jadi tolong hati-hati semuanya teman-teman, kalau seandainya punya hutang di pinjaman online, oke? Mereka banyak sekali siasat untuk mengelabui para nasabah, oke? Balik ke pembahasan yang tadi, kalau seandainya teman-teman semuanya takut gara-gara DC pinjol, Anda lebay, oke? Anda penakut, Anda orang-orang yang lemah, oke? Mentalnya mental tempe dan mental kerupuk, oke? Saya akan mengajak teman-teman semuanya, jangan stres. Dengan adanya pinjol ini, Anda berhutang sama pinjol, jangan stres. Kenapa? Banyak laporan masyarakat kepada orang-orang yang mengetahui tentang pinjol ini, oke? Kebanyakan 56%-nya adalah orang stres, oke? Stres kenapa? Stres berhutang sama pinjol. Sudah ditagih sama pinjol, sudah ditagih sama DC sama FC-nya,
mereka karena stres berani meminjol lagi ke aplikasi lain, oke? Gali lubang ke aplikasi lain, habis itu bayar ke aplikasi satunya. Habis itu setelah yang ini selesai, aplikasi satunya menunggu lagi, oke? Habis itu bulan itu mereka akan ditagih ke aplikasi ini. Karena tidak ada uang juga, tetap tetap saja mereka meminjol lagi ke aplikasi lainnya. Seterus sebegitunya. Seterus seperti itu. Jadi tidak ada habisnya, oke? Lingkaran setan ini tidak ada habisnya kalau seandainya kita berbicara panjang lebar, oke? Tidak ada habisnya berbicara pinjaman online. Karena pemerintah saya lihat tidak ada gerak yang positif, yang signifikan untuk membasmi pinjol-pinjol ini, oke? Mereka malah memberikan modal, oke, memberikan kewenangan, oke, kebebasan kepada pinjol. Tidak ada disanksi seberat-beratnya kepada pihak pinjol. Contohnya, oke, buktinya sekarang 97 pinjol masih berdiri tegak seperti raksasa-raksasa yang siap, oke, yang siap mengucurkan dana seberapa banyak pun kepada masyarakat ini, oke, supaya orang Indonesia ini berhutang, oke. Mentalnya Indonesia ini sekarang sudah mental berhutang, oke. Siapapun sudah berani berhutang. Yang dulunya orang tidak berani berhutang, ke tetangga atau ke saudara pun tidak berani berhutang, sekarang orang sudah berani berhutang, oke. Sangat luar biasa, oke. Dampak pinjol ini sangat luar biasa. Dari yang menengah ke bawah, menengah ke atas pun banyak, bukan sedikit orang yang tidak meminjol. Mereka mungkin limitnya sudah besar karena mereka bekerja di suatu perusahaan ataupun jabatannya sudah tinggi, mereka meminjol juga, oke. Banyak terjadi seperti itu, oke. Bukan hanya menengah ke bawah saja, tapi persenannya sudah pasti banyak yang menengah ke bawah yang banyak peminjolnya. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau seandainya teman-teman ingin bertanya mengenai pinjol resikonya, apa yang terjadi ke depannya, sudah pasti itu adalah hak kita pribadi, oke. Kenapa saya katakan seperti itu? Mental teman-teman kuatkan, oke. Yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah mental kita sendiri. Kalau seandainya kita down, ngedrop, berhadapan sama desi-desi pinjol, kalian akan rusak, oke. Hidup Anda bisa rusak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah banyak contoh, oke. Di berita manapun, di media sosial manapun, sudah banyak sekali contoh-contoh orang yang rusak hidup gara-gara pinjol. Aplikasi sudah hampir 10 menyebar ke rumah, ke nomor Anda, ke keluarga Anda. Kenapa keluarga Anda? Karena keluarga Anda diteror juga gara-gara Anda menaruh kontak darurat nomor keluarga Anda. Jadi semuanya berkesinambungan, oke, berketerkaitan semuanya, oke. Dari Anda sendiri, habis itu keluarga Anda, rekan kerja Anda, habis itu teman-teman kerja Anda. Karena kebanyakan orang meminjol itu kontak daruratnya tidak jauh-jauh seperti itu, dari keluarga, rekan kerja, sama teman. Jadi dampaknya sangat luar biasa, oke. Banyak mudaratnya daripada manfaat atau maslahatnya, oke. Jadi Anda teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi, kalau seandainya memang belum meminjol, hanya ingin mau coba-coba, berhentilah, oke. Karena pinjol tidak ada manfaatnya, tidak ada baiknya. Berhentilah minjol mulai saat ini. Dan kalau seandainya sudah punya pinjol di suatu aplikasi pinjol, kalau ada rezeki Anda mau lunaskan, silakan lunaskan, oke. Tidak usah takut, lunaskan saja. Habis itu Anda berhenti minjol, itu oke. Kalau kita berharap sama pemerintah, sama OJK, sama yang berkaitan dengan pinjol ini, yang mengurusi masalah pinjol, jangan Anda berharap banyak, oke. Karena kenapa saya katakan tidak usah berharap banyak? Sampai saat ini, mulai dari 2016 pinjol ini berdiri di Indonesia, tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk membasmi pinjol-pinjol ini. Malahan mereka sangat serius, oke, membangkitkan pinjol-pinjol ini agar semakin berkembang dengan alasan memberi pinjaman untuk UMKM, membantu masyarakat kecil menengah ke bawah, oke. Padahal yang terjadi di bawah sebenarnya sangat luar biasa, oke. Di luar batas kemampuan para masyarakat, oke. Kebanyakan orang galbay, orang tidak mampu bayar, orang yang menjual aset, orang yang tidak bekerja gara-gara pinjol, diteror ke perusahaan, dipermalukan, didatangi ke rumah, banyak sekali mudaratnya. Tetapi mereka tidak melihat, oke. Semoga saja dengan pemerintahan yang baru ini, ke depannya, walaupun tidak sebulan 2 bulan ke depan, minimal setahun ke depan, pemerintah Bapak Prabowo berhasil, oke, meminim pekerjaan-pekerjaan orang dengan pinjol ini, oke. Banyak sekali korbannya. Semoga saja teman-teman semuanya paham apa yang saya omongkan ini, dimasukkan ke otak, kuatkan mental Anda. Jangan pernah takut sama desi pinjol. Kalau seandainya Anda takut, restart saja HP Anda. Habis itu tenang, oke. Ganti kartu baru, selesai. Yang paling saya takuti itu adalah perempuan, karena paling banyak korbannya yang stres itu perempuan, oke. Kalau laki-laki saya rasa kuat mentalnya seperti saya, tidak peduli, oke. Walaupun mereka mau mengintimidasi seperti apa, saya tidak peduli. Saya tidak akan tanggapi mereka berapa kali pun
mau neror saya tidak akan saya tanggapi, oke? Itu saja yang saya kasih informasi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya informasikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan yang suka video ini silakan like video ini, dan juga terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum silakan subscribe, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kerja, oke teman-teman. Terima kasih.